Hai, welcome back to Joy Nonton Channel. Bersama gue Ahmad, kali ini kita akan bahas alur cerita film Kong Skull Island tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah organisasi bernama Monarch yang meminta kepada pemerintah untuk mengeksplorasi sebuah pulau misterius di dekat Samudra Pasifik bernama Skull Island, yang mereka yakini akan mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah penemuan hebat di sana. Sebelum kita lanjut, please subscribe dulu channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, thank you so much. Baiklah, tanpa basa-basi busuk lagi, langsung aja check this out. Di awal film, kita diperlihatkan dua pesawat tempur yang jatuh, namun pilotnya masih selamat. Mereka adalah Hank Marlowe, pilot pesawat tempur Amerika, dan Gunpei Ikari, pilot pesawat tempur Jepang. Lalu mereka berdua kejar-kejaran sampai ke dalam hutan. Sesampainya di sana, mereka berhenti di tepi jurang. Di saat Marlowe hampir saja tercucuk pisau Gunpei, tiba-tiba muncul Kong, si gorila raksasa, di depan mata mereka. 29 tahun kemudian, kepala organisasi pemerintah AS Monarch yang bernama Bill Renda dan juga asisten yang bernama Houston Brock, mereka berencana mengajukan izin ke Senator Wills untuk melakukan ekspedisi ke pulau yang bernama Skull Island. Tentu saja awalnya rencana itu ditolak, tetapi setelah diyakinkan oleh Brock, mereka pun diizinkan berangkat dengan pengawalan militer. Mereka merekrut unit angkatan darat yang dikomandoi oleh Kolonel Preston Tackart, Mayor Jack Chapman, mantan pasukan Inggris, Kapten James Conrad, ahli biologi Nona Sun, dan seorang reporter wanita, Mason Weaver. Saat di perjalanan, pengawas ekspedisi menyampaikan bahwa misi awal mereka adalah menjatuhkan bom seismik untuk mengetahui kondisi permukaan tanah. Kemudian, Mayor Jack Chapman mengatakan bahwa kapal penjemput akan menunggu di ujung utara pulau selama 3 hari. Akhirnya, mereka pun tiba di pulau Skull Island. Kolonel Preston pun mempersiapkan semua helikopternya untuk melewati badai yang menutupi pulau tersebut. Singkat waktu, mereka pun mulai bergerak melewati badai. Combat formation. Maintain course. Dengan segala perjuangan, akhirnya mereka berhasil melewati badai tersebut dan sampailah mereka di dalam pusat Skull Island yang sangat menakjubkan. Sebagian helikopter mendarat duluan dan sebagian yang lain menjatuhkan bom seismik. Lagi asik-asik ngebom, tiba-tiba sebuah pohon kelapa terbang ke arah salah satu helikopter yang membuatnya hancur. Ternyata pelakunya adalah si Kong. Dia marah karena tempatnya dibombardir. Helikopter berpencar dan menembaki Kong, tapi sepertinya tidak terpengaruh terhadap Kong. Kong yang semakin marah menghancurkan helikopter yang ada. Kolonel Preston sangat kesal melihat Kong yang membunuh sebagian prajuritnya. Karena serangan itu membuat tim menjadi terpisah 2 kelompok. Sementara Jack Chapman terpisah sendirian. Kemudian Kolonel Preston mengancam Bill Renda untuk menjelaskan tujuan dia sebenarnya. Bill mengatakan bahwa keluarganya dibunuh oleh monster raksasa. Namun orang-orang tidak mempercayainya. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk membuktikan bahwa makhluk tersebut benar-benar ada. Dia juga turut berduka atas kematian anak buah Kolonel Preston. Di sisi lain, kelompok James Conrad terus berjalan menuju utara untuk menemui jemputan. Di tengah perjalanan, mereka kaget karena bertemu kebo double combo. Tapi mereka tidak diserang karena kebo itu adalah kebo yang baik. Kembali ke kelompok Preston, mereka sedang melewati hutan bambu. Tiba-tiba diserang laba-laba raksasa. Mereka memotong kaki monster laba-laba raksasa itu dan menembakinya. Mereka pun berhasil membunuh monster laba-laba itu. Saat di perjalanan, rombongan James Conrad menemukan sebuah bangunan kuno.
Dan tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh suku asli Ayui yang bisa berkamuflase. Oh, behind you! Guys, stop! Whoa, stop! Dan muncul seorang pria dari dalam yang ternyata adalah Letnan Hank Marlowe yang ternyata masih hidup dan tinggal dengan penduduk Ayui. Dia lalu menceritakan kalau Kong adalah makhluk pelindung di Skull Island. Keluarga Kong dibunuh oleh monster kadal penghuni bawah tanah yang mereka sebut Skrull Crawler. James lalu mengajak Marlowe untuk ke tempat mereka dan akan dijemput. Marlowe berkata akan sangat berbahaya jika mereka berjalan kaki kecuali melewati jalur sungai. Marlowe pun menunjukkan perahu rakitan yang dibuat dari bangkai pesawat. Namun, pesawat itu belum dapat digunakan karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Sementara itu, Jack Chapman yang sendirian berada di sungai dikejutkan kedatangan Kong di hadapannya. Dia pun segera bersembunyi. Dia melihat tangan Kong yang terluka. Dan tiba-tiba Kong menarik gurita raksasa dari dalam air. Lalu Kong pun memakan gurita itu hidup-hidup karena dia tidak pandai masak. Kemudian saat Chapman sedang duduk, dia dikejutkan lagi dengan makhluk yang menyamar menjadi batang pohon. Dan tiba-tiba dia dimakan oleh Skrull. Di tempat lain, Mason melihat kebo tadi yang tertimpa bangkai helikopter. Saat dia mencoba menolong kebo itu, tiba-tiba Kong datang dan mengangkat bangkai helikopter tersebut dan kebo itu pun bisa selamat. Shock melihat Kong raksasa di depannya, Mason pun hanya bisa terdiam. Kong pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Marlowe menunjukkan makan Gunpei kepada yang lainnya. Ia berkata jika bukan karena perang, mereka adalah saudara, dan dia mati karena diserang oleh Skrull Crawler. Mereka pun mencoba menyalakan perahu yang sudah diperbaiki. Dan akhirnya perahu itu bisa menyala dan bisa digunakan. Mereka lalu berpamitan dengan penduduk Ayui dan mereka pun pergi menuju ke utara pulau. Di perjalanan, Slipko menghubungi Kolonel Preston dan memintanya menembakkan suar agar mereka bisa mengetahui posisi dan menjemputnya. Tiba-tiba, pengawas ekspedisi ditangkap burung raksasa dan membawanya terbang dan dijadikan cemilan. Beberapa waktu kemudian, mereka pun bertemu di tepi sungai. Di sini, Kolonel Preston bersikeras untuk menjemput Chapman. Beberapa orang tidak setuju karena yakin dia sudah mati. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengikuti keinginan Preston. Di perjalanan mencari kitab suci, maksudnya mencari Chapman, mereka memasuki makam keluarga Kong yang dibunuh oleh Skrull Crawler. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Skrull itu datang. Mereka semua berlari dan bersembunyi. Skrull itu memuntahkan tengkorak Chapman di dekat James. Mereka pun jadi tahu kalau Chapman sudah meninggoy. Skrull Crawler itu pun pergi dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Rally on me. Namun, Randall melakukan hal ceroboh dan dia pun harus pasrah dimakan Crawler. Tak lama kemudian, sekumpulan burung raksasa juga menyerang mereka. James kemudian membasmi burung-burung itu dengan samurai. Mason melempar korek api di mana tempat itu mengandung gas, sehingga menyebabkan ledakan besar dan mereka berhasil membunuh Crawler. Setelah kejadian itu, James memberitahu Preston kalau Chapman sudah tewas. Tapi Preston tetap bersikeras untuk menuju tempat jatuhnya Chapman karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil bahan peledak di dalam helikopter.
lalu membunuh Kong. Mereka pun berdebat, dan akhirnya James berkata kalau ia akan mengantar sebagian penumpang ke perahu terlebih dahulu dan menunggunya di sana. Preston pun setuju. Di tengah perjalanan, James dan Mason memutuskan mencari tempat tinggi untuk mengetahui letak sungai dan perahu. Sementara Preston dan pasukannya menemukan bahan peledak di helikopter Chapman. Malam harinya, Preston membuat perangkap dari bahan peledak itu untuk membunuh Kong. James dan Mason berhasil menemukan sungai, namun tiba-tiba Kong muncul dari dalam kabut, lalu mendekati mereka berdua. Mereka berdua bisa merasakan kalau Kong ini adalah makhluk yang baik. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan di tempat Preston berada. Kong jadi terpancing dan mendatangi tempat ledakan itu. James dan Mason kembali ke tempat Marlowe. James berkata kalau mereka akan menyelamatkan Kong, sementara yang lain bertugas menemukan perahu. Kong yang marah mendatangi Preston yang siap dengan jebakannya. Dia meledakkan perangkapnya dan membuat Kong terbakar. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kong pun membunuh sebagian anak buah Preston. Namun akhirnya Kong lemas dan terjatuh. Kemudian James, Mason, dan Marlowe datang untuk mencegah Preston menghentikan aksinya. Kong was just defending his territory. Tiba-tiba dari dalam sungai keluar Skullcrawler raksasa yang merupakan pembunuh keluarga Kong. Melihat kemunculan Crawler, mereka semua pun segera pergi kecuali Preston karena dia akan meledakkan bom seismik. Namun, Kong berhasil membunuh Preston sebelum dia menekan tombol bom. Skrull pun menyerang Kong. Karena masih lemah terkena ledakan, Kong pun kalah. Keesokannya, Mason memanjat tebing untuk menemukan teman mereka yang mencari perahu. Tak lama kemudian, Skrull itu datang lagi dan mengejar sekelompok James. Cole yang putus asa mencoba untuk melakukan bom bunuh diri di dekat Crawler. Tetapi Crawler itu tidak bodoh. Dia menampar Cole dengan ekornya ke tebing. Saat Crawler akan menyerang kelompok James, tiba-tiba Kong muncul dan mereka pun bertarung habis-habisan. Karena tersangkut rantai kapal, Kong jadi sulit bergerak. Untungnya, Huston dan Sen datang di saat yang tepat. Mereka menembaki Skullcrawler, sementara Kong akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai kapal yang mengikatnya. Kong pun menggunakan rantai dan baling-baling kapal untuk menyerang Crawler. Akibat pertarungan mereka membuat Mason tak sengaja terjatuh ke danau. Setelah menghajar Crawler, Kong segera menyelamatkan Mason. Tapi Crawl itu masih belum mati dan menyerang Kong. Akhirnya, Kong berhasil membunuh Skrull itu dengan menarik jerawannya keluar. Setelah itu, Kong pun mengembalikan Mason kepada James. Setelah semua itu, mereka yang selamat menuju utara pulau, di mana kumpulan helikopter menjemput mereka untuk pulang ke rumah. Di akhir film, James dan Mason ditahan untuk kemudian direkrut oleh Monarch. Mereka pun diberitahu kalau Kong bukanlah satu-satunya raja monster. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film kali ini ya.
Jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.